Terbongkarlah di ilmu neuroscience, otak laki-laki dan perempuan itu memang Allah berikan, mungkin ada bagian yang sama, nanti ada bagian yang lebih besar pada wanita, ada bagian lebih besar pada pria gitu. Dan itu rupanya saling mensupport. Masya Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio TV dan seluruh jamaah Masjid Istiqlal Osaka dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini, pada tanggal 27 Januari 2024 bertepat dengan hari Sabtu, Masya Allah, yang mana pada hari ini kita selalu tunggu-tunggu ada kejutan apa dari Masjid Istiqlal Osaka. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali yang sudah lama kita nanti, Masya Allah. Siapa dia? Dia adalah Ustazah Aisyah Dahlan, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah hadir juga bersama kita sekarang Ibu Santi, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan insya Allah kita hari ini akan bertanya banyak, akan berkonsultasi banyak dengan Ustazah kita, Ustazah Aisyah Dahlan, tentang bagaimana kehidupan yang ada di dunia ini, khususnya kita yang tinggal di negeri Jepang, baik itu suami istri dan yang ingin berkeluarga. Masya Allah. Terima kasih banyak. Bersama yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan mulai bertanya-tanya dengan Ustazah kita, Ustazah Aisyah Dahlan. Barakallahu fiik. Insya Allah silakan saksikan tayangan berikut ini. Masya Allah. Insya Allah Ustazah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, Ustazah bersama keluarga, Masya Allah. Selamat datang di Osaka, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam keadaan dingin saja ya. Dalam keadaan dingin sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Ustazah, Masya Allah, dengan kedatangan Ustazah ke Osaka khususnya, dan apalagi ke Masjid Istiqlal Osaka, menambah keberkahan kita yang ada di Masjid Istiqlal Osaka dan di Osaka ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Ustazah, Masya Allah, Masjid Istiqlal Osaka ini berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu, Masya Allah, 2 tahun yang lalu, atas partisipasi seluruh masyarakat Islam dan Indonesia khususnya yang ada di dunia ini, dan apalagi di Indonesia, Masya Allah. Jadi payah mereka semuanya Ustazah, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ustazah, Masya Allah, kita ingin sedikit bertanya-tanya kepada Ustazah, Masya Allah, tentang bagaimana pendapat Ustazah dan nasihat daripada Ustazah tentang kehidupan kita yang khususnya ada di Jepang, baik yang berkeluarga atau yang masih atau yang ingin berkeluarga, Ustazah. Masya Allah. Dipandang dari segi Islami dan dari segi kedokteran, Ustazah. Karena siapa tidak kenal dengan Ustazah Aisyah Dahlan yang bergerak di bidang kedokteran dan ahli daripada keislaman tentang kedokteran. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Waduh. Jadi Ustazah, ini pertanyaan pertama Ustazah ya, Masya Allah. Kemudian Ustazah, alhamdulillah, jadi yang kami ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Ustazah, Masya Allah, setelah sampai di Jepang, melihat keadaan Jepang yang saat ini. Mungkin Ustazah lihat kemarin datang di Jepang, anak mudanya banyak, kemudian juga banyak pasangan di mana-mana, kemudian juga ada orang-orang Indonesia dengan pasangan-pasangan mereka, dan kehidupan anak muda yang di Jepang khususnya Ustazah. Jadi misalkan kiat-kiat kita, misalkan anak-anak muda khususnya yang tinggal di Jepang ini, untuk agar hubungan rumah tangga mereka itu selalu harmonis, dipandang dari segi keislaman dan kedokteran. Masya Allah. Sedikit Ustazah memberikan kepada kita, ya Bu Santi, yang kemudiannya bisa jadi apa kiat-kiat. Ini pasangan yang luar biasa ini, Masya Allah. Pasangan yang merantau ya. Ya baik, sebelumnya jazakumullah khairan kasiran, ini Ustaz Herizal, Umi Santi, dan sahabat-sahabat di Osaka dan juga Jepang pada umumnya ya, mengundang kami ke sini. Dan saya terharu banget kalau bisa nangis-nangis kali. Apalagi lihat Masjid Istiqlal tadi disampaikan 2 tahun ya berdiri, dan ini murni dari jihad perjuangan dari sahabat-sahabat Indonesia, dan ini betul-betul masjidnya Indonesia yang ada di Osaka, tengah kota lagi ya. Tengah kota, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, jadi gini, saya tuh sebenarnya pas sampai di Jepang, mungkin ini yang kedua kali ya, tapi kami belum pernah ke Osaka. Jadi kami waktu 2016 itu di Tokyo, itu melihat kehidupan orang Jepang.
apa ya istilahnya ya, banyak-banyak pelajaran ya sebetulnya ya, dari sisi kedisiplinan, kebersihan, keramahan dan sebagainya gitu ya. Dan hanya waktu itu nggak ketemu kita punya saudara-saudara Indonesia karena memang datang bukan untuk safari dakwah dan sebagainya, hanya untuk jalan-jalan. Yang kali ini juga ke Osaka. Di Osaka mungkin kalau di Indonesia Surabayanya ya. Surabayanya sudah. Ya, kayak gitu ya, karena di pantai kan. Siap. Ya, Surabayanya ya. Jauh lebih tenang ya rasanya ya. Jauh lebih tenang, kemudian juga karena musim dingin kali ya, jadi nggak ngelihat yang minim-minim. Karena musim dingin jadi semuanya pakai overcoat, pakai shawl dan sebagainya ya. Nah, cuman justru itu saya tertariknya ingin sharing atau ingin dapat informasi juga dari sahabat-sahabat yang sudah berpuluhan tahun berumah tangga di negeri Sakura ini. Dan sempat juga tadi saya dengar Ustadz Herizal katakan bahwa orang-orang Jepang ini tidak Islamofobi ya, semua juga menerima. Itu menurut saya satu hal yang perlu disyukuri ya. Lingkungan membuat kita bisa berdakwah, bisa hidup dalam ibadah yang aman, nyaman gitu kan, karena belum tentu di negara lain seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya ditanya ya, mungkin ini secara umum ya, mau dimanapun, Jakarta kah, Jepang kah, atau dimanapun ya, gimana sih berumah tangga? Rumah tangga ini kan istilah-istilah gampangnya ya, dua pulau yang berbeda, bentuknya aja beda tuh pulau. Yang memang dua pulau ini dekat gitu ya, dan ingin disatukan atau ingin dihubungkan, maka perlu jembatan gitu. Nah, jembatan untuk menghubungkan dua pulau ini kan, atau dua manusia ini, yaitu ilmu kan, ilmu pengetahuan. Makanya dengan adanya masjid, kemudian tadi disampaikan bahwa kegiatannya, benar-benar kegiatan edukasi semua, kegiatan syiar, itu kan semua ilmu ya. Siap. Nah inilah jembatannya itu untuk bisa kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan dua pulau yang berbeda ini gitu. Bahkan saya kalau di Jakarta misalnya disuruh diminta untuk nasihat pernikahan ya, atau katakanlah sekarang lagi model di Jakarta ya, di Indonesia kursus pranikah. Siap. Gitu ya. Ya, kita bikin ya. Siap. Kursus pranikah itu saya cuma bilang kalau mau benar-benar aman, kemudian merawat cinta, sakinah, mawaddah warahmah, itu pokoknya habis nikah dan seterusnya harus taklim. Kapan nggak taklim? Selesai. Harus taklim. Idealnya dua-duanya taklim. Ya kan, suami istri taklim. Karena inilah yang memperkuat jembatan kan. Artinya walaupun sudah bikin jembatan antara dua pulau ini, tetapi bila jembatan ini nggak diikat lagi dengan tali, tidak diperbaiki, tidak diperkuat lagi dengan semen dan sebagainya, rapuh, dia akan terputus kan. Seperti itu. Makanya mengikatnya inilah itu tadi taklim. Ya, nah taklim yang berkesinambungan ini betul-betul membuat otak manusia itu jadi punya guidance yang otomatis gitu. Otomatis gitu. Siapa sih yang nggak jengkel sama suami ya? Sering gimana? Sering ya. Kalau kata suami saya, wajah saya tuh wajah tempat orang curhat. Di mana saja. Siapa juga yang nggak jengkel? Pasti suami juga jengkel sama istri gitu ya, karena ya itu tadi, karena perbedaan, yang banyak faktor perbedaannya. Kemudian juga itu tadi, kadang nih udah belajar juga, udah taklim juga, ada aja tuh bikin kita ya itu tadi naik hitam kan gitu ya, karena kondisi kelelahan, kondisi saat kita kepanikan, kondisi kepepetan waktu dan sebagainya ya, kondisi negara ya. Makanya saya nggak kebayang gimana ya kalau di Jepang dengan ritme kedisiplinan yang luar biasa. Ini rumah tangganya gimana nih? Justru saya mau tanya, saya jadi host aja deh. Gitu. Ini sedikit mau tanya Ustaz, Masya Allah. Ini masalah talim tadi nih. Nah, talim saja. Jadi pemirsa rahmati Allah SWT, Mio TV rahmati Allah SWT, dan seluruh jemaah masjid Istiqlal rahmati Allah SWT. Jadi kita ingin tanya sama Ustazah. Jadi ibaratnya kita pernikahan itu kata Ustazah ibarat dua pulau, yang masing-masing pulau ini sangat jauh berbeda sekali. Betul. Nah, menyatukan dua pulau ini butuh pengorbanan yang sangat luar biasa sekali. Nah, salah satunya dengan cara taklim. Nah, taklim ini Ustazah, adakah
buku tertentu ya, buku tertentu misalkan ya yang sebagai panduan, atau mungkin ustazah punya misalkan bahan tertentu misalnya ini yang kadang-kadang kita masih belum paham ustazah. Jembatan juga itu kan ada yang namanya jembatan dasar ya. Siap. Ada jembatan dasar, kemudian nanti ada jembatan kadang dikasih variasi ornamen dan sebagainya ya. Nah, kalau jembatan dasar menurut kami selama ini pelajari dan secara empirik berumah tangga ya, akhirnya kita kan kesepakatan waktu akad nikah udah jelas bahwa kita menikah lillahi ta'ala, kemudian mengikuti panduan Rasulullah SAW, itu udah sepakat betul kan ya. Nah, kemudian kita sepakat lagi untuk bahwa kita kan masih muda nih waktu nikah kan, atau masih muda nih, masih usia muda. Kalau usia muda itu berarti kan ilmu yang di otak kita itu masih belum banyak lagi kita ambil untuk patokan, guidance. Nah, jadi dari kerja otak ini, karena otak bagian depan sini namanya prefrontal, itulah tempat akal nanti yang harus selalu diisi. Nah, di usia muda waktu kita menikah kan masih berapa tahun sih belajarnya? Ya kan? Misalnya waktu itu, contoh misalnya saya usia 23 tahun waktu menikah. Berarti kan baru belajar 23 tahun kan? Ilmunya masih 23, itu pun itu pun ya misalnya mungkin belum lagi maksimal mempelajari bagaimana rumah tangga ideal yang Allah mau kan? Nah, tapi karena sepakat bahwa di dalam kita berumah tangga nambah ilmu, itu yang nanti yang bikin aman gitu. Nah, karena nggak mungkin juga kita nih, misalnya teman-teman muda nih mau, ntar udah saya nggak mau menikah, kenapa? Ilmu saya belum banyak. Wah, itu nanti menikahnya umur 60 tahun. Iya benar-benar. Ya kan? Terlalu tua dong. Apalagi untuk perempuan, organ reproduksi sudah tidak menghasilkan telur lagi, ya kan? Ya, karena ada juga yang merasa bahwa aku nggak siap berumah tangga karena belum banyak ilmunya. Lah, memang nggak usah banyak-banyak dulu. Justru di situ nanti bersama-sama untuk menambah ya. Memang idealnya suami istri. Nah, tapi kadang ada kondisi suaminya masih belum bisa rutin talim, ya sudah istrinya. Karena yang perlu lebih tenang tuh istri kan. Nah, gitu. Nah, adapun ilmu dasar ya, tadi setelah kita belajari tentang akidah kita udah samakan ya, sudah sekufu ya tentang hal itu. Menurut saya adalah kembali belajar tentang bagaimana sih laki-laki dan perempuan secara fitrah Allah berikan ya. Secara organ reproduksi itu sudah lama ditemukan. Udah ratusan tahun bahwa memang laki-laki perempuan berbeda secara organ reproduksi. Bahkan secara susunan anatomi itu juga beda. Perempuan lebih tipis dermisnya atau kulitnya, laki-laki lebih tebal karena dipersiapkan untuk lebih banyak outdoor pada laki-laki gitu. Ternyata terakhir ya mulai tahun 99 lah ya, 99, 2000 dan sebagainya, terbongkarlah di ilmu neuroscience otak laki-laki dan perempuan itu memang Allah berikan mungkin ada bagian yang sama, nanti ada bagian yang lebih besar pada wanita, ada bagian lebih besar pada pria gitu, dan itu rupanya saling mensupport gitu ya. Jadi di situ saya waktu saya menemukan hasil-hasil riset ini, itu saya menikah 9 Februari, insyaallah bulan Februari ini. Tahun ya 1992 ya, insyaallah tahun ini 32 tahun kan. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kami kan keluarga dokter ya, saya dokter, suami saya dokter. Kami dulu belajar otak itu cuman belajar ini anatominya ini, fungsi secara biologis ini. Nah, tapi itu tadi saya di 2006 terkejut dengan hasil riset jurnal mengatakan beda laki-laki dan perempuan gitu. Nah, jadi itu ya, jadi itu tuh dasar banget itu. Umi. Gimana Bu Santi, insyaallah? Saya pernah melihat kajian Bu Dr. Aisyah ini, laki-laki dan wanita itu sama-sama memiliki 2 baterai di kepalanya. Nah, itu bukan 2, 5 ya. 5 baterai, iya. Susunannya ini yang beda-beda. Dan wanita betul. beda. Betul. Ya,
Ada yang wanita baterai pertamanya ada Sentuhan fisik, iya betul. tapi ada juga laki-laki baterai pertamanya adalah ingin di Pelayanan. Iya. Ya. Dan itu unik loh. Iya, itu saya perhatikan itu Bu Dokter ya. Bagaimana caranya supaya saya mengetahui ini baterai suami saya yang nomor 1 apa? Gitu. Karena baterai kita berbeda. Betul. Jadi itu tadi saya bilang bahwa pertama yang kita pelajari itu kan watak. Watak suami istri itu berbeda memang. Itu unik ya. Itu saya takjub banget. Allah Ta'ala ini mempertemukan kita dengan watak yang berbeda, tetapi nanti secara sistematika ilmu neuroscience itu soulmate-nya. Gitu soulmate-nya. Ya, misalnya Umi nih. Umi kan kalau saya lihat kan tipenya pemikir ya. Apa-apa dipikirin gitu ya, Umi. Ya kan? Tapi ditahan. Iya. Nah, iya, Ustadz Herizal kan spontan orangnya. Iya kan? Apa-apa spontan, betul. Iya, ada ide tek gitu, ada ide tek langsung gitu kan. Nah, itulah dipertemukan oleh Umi walaupun kita nggak belajar watak sebetulnya. Nggak belajar watak, ya, karena kalau dari ilmu neuroscience, watak itu ada di sini, di lobus parietalis, di tengah sini. Jadi rupanya dikala kita berdoa, ya Allah, ya pertemukan jodohku ya Allah, yang Engkau ridhoi ya Allah, gitu kan. Nah itu ini nyala nih. Dia mencari frekuensi yang soulmate yang ada di otak masing-masing. Nah itu nanti kaitannya sama baterai itu. Ya, jadi dia mencari kaitan, dia ketemu gitu ya. Walaupun misalnya kita dengan metode ta'aruf misalnya, kasih lihat foto gitu, ada 3 aja foto gitu. Uniknya otak akan memilih yang memang soulmate-nya. Nah, istilah soulmate ini kan adalah belahan jiwa. Nah, di balik rahasia belahan jiwa itu adalah perbedaan. Ya, Ustaz Herizal yang tipe spontan gembira, beliau ini kan gembira nih. Iya kan? Gembira, spontan gitu. Cuman kalau udah detail harus Umi. Gitu. Itu ketemu walaupun nggak belajar watak gitu. Nah, karena watak yang berbeda ini, akhirnya di otak juga ditemukan bahwa ada kita punya konsep yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan, baterai kasih sayang. Baterai kasih sayang. Nah, semua orang itu dikatakan 5 baterainya gitu ya. Kenapa konsepnya baterai? Karena otak kita tuh listrik. Otak kita listrik. Semua jalannya sistem saraf nih bagaikan kabel listrik yang nanti membawa pesan. Membawa pesan. Pesan apa ya? Pesan yang ditangkap oleh indera, pesan yang ada juga dari otak kita gitu. Dia jalan di badan, membentuk perangai, membentuk sikap, membentuk perilaku gitu. Nah, baterai itu diibaratkan ya, kalau kita bayangin baterai dunia ya, baterai gitu. Terus kalau dia disusun secara, kalau pernah belajar fisika, ini kan ada nyambung-nyambung kan? Dia tersambung. Nah, 5 baterai ini itu di-charge-nya dengan love languages, sekarang lagi trending itu gitu ya, atau bahasa kasih sayang. Di Al-Quran sebetulnya sudah dibahas itu, di Ar-Rum 22 sebetulnya. Ya, selama ini kan di Ar-Rum 21 kita pakai untuk undangan kan. Nah, Ar-Rum 22 itu Allah intinya mengatakan bahwa kita diciptakan berbeda-beda jenis kulit dan bahasa. Nah, mungkin di tahap lalu-lalu baru dibahas beda bahasanya, bahasa antar negara kan, orang Jepang dengan Indonesia beda ya, nanti antar daerah gitu ya, orang Bugis, orang Jawa, orang Sunda beda gitu ya. Nah, ternyata juga bahasa pengungkapan kasih sayangnya itu beda-beda gitu, beda-beda. Ini yang sering salah paham gitu. Misalnya seorang suami ya, pelayanan, istrinya menganggap dia nggak cinta sama aku. Karena si istri maunya sentuhan fisik misalnya gitu ya. Nah, itu semua karena watak sebetulnya. Nah, kalau nanti mau tahu urutan baterainya suami istri, itu kalau mau lebih akurat kita belajar watak dulu ceritanya. Watak. Nah, tapi kalaupun enggak, kita juga tinggal tanya. Misalnya nih, 5 baterai ini ternyata itu cuman misalnya
sentuhan fisik, physical touch, dalam artian lebih senang digandeng, dipeluk, dibelai dan sebagainya ya. Kemudian ada juga word of affirmation, ya, kata-kata pendukung, termasuk di sini pujian kah atau mendukung ide-ide dari pasangan itu gitu ya. Kemudian act of service, pelayanan. Ini dalam ini dimaknakan senang mau melayani. Gitu, senang mau ciri khasnya suka gini, aku aja, sini sayang bantu, sini sayang betulin, ya gitu. Nah itu act of service, ya. Nah kemudian ada juga quality time. Quality time ini waktu berkualitas ini dia punya ciri khas, pokoknya selalu pengen berdua, ya kemana aja, gitu. Mama, ini yang susah LDM nih, nggak boleh LDM nih. Dia kalau nanti pindah negara harus bawa istrinya atau suami. Ya, yang kelima gift atau hadiah gitu. Nah, semuanya suka karena lima-limanya ada di setiap otak manusia. Yang membedakan urutannya gitu. Nah, tinggal tanya. Misalnya kita tanya Umi Santi dulu ya. Nah, dari 5 itu paling suka yang mana? Kalau Santi itu Mana? Yang mana? Lebih senang quality time? ya kalau saya Iya kan? Nah, saya lihat watak aja, lihat udah tahu nih. tapi sedikit dapatnya. Nah, itu makanya nanti disitulah yang harus ada jembatan, gitu, quality time. Ya. Nah, artinya buat Umi ini dia merasakan bahwa Ustadz Herizal cinta sama Umi kalau sedang berdua aja. Ngobrol berdua, ngopi berdua, walaupun tidak lama-lama. Misalnya 15 menit kah, setengah jam kah, 1 jam kan gitu. Itu tuh dia langsung merasakan, oh dia cinta sama aku gitu. Benar sekali saja. Yes, ya. Nah, sementara Ustadz Herizal ini ya kalau saya bukan nebak ya, cuman melihat dari, kan semua itu bisa dilihat dari kita punya, tadi saya bilang sikap, perilaku dan sebagainya kan. Beliau kan orang spontan, udah spontan kombinasi pekerjaan gitu, udah spontan ngatur lagi gitu. Tapi spontannya duluan gitu. Nah, orang spontan ini sebetulnya baterai pertamanya word of affirmation, kata-kata pendukung gitu, pendukung bahwa apa yang dikerjakan bagus itu, udah betul itu, sudah tepat itu, begitu nggak sih? Iya, sudah tepat itu, benar. Nah, sudah bagus itu gitu. Itu beliau baterainya itu yang pertama gitu. Yang kedua karena kalau saya lihat beliau watak yang juga senang kerja, senang action, keduanya pelayanan. Beliau senang melayani gitu, senang melayani, makanya jadilah Masjid Istiqlal ini kan. Gitu, ya kan. Nah, karena beda baterai pertamanya, ya inilah yang kadang membuat kita salah sangka, terus merasa kok dia begitu sih, padahal sebetulnya dia baik loh, tapi apa yang kurang gitu. Nah, maka tadi kalau kita sudah tahu, karena sifat baterai kasih sayang ini harus di-charge setiap hari. Walaupun bukan 24 jam. Gitu. Karena kalau 24 jam baterai rusak juga. Coba misalnya Umi ditemenin terus sama Ustaz itu bete juga. Wah, kan sih gitu kan gitu. Sinyalnya tidak nyambung saja. Iya. Jadi dia di-charge setiap hari. Dia sifat baterai ini. Kalau nggak bisa, seminggu 3 kali. Paling nggak misalnya 2 hari sekali kah, 2 hari sekali gitu. Nah, artinya misalnya Umi nih, beliau mau dalam sehari ini, entah pagi kah, nanti siang kah, atau malam, sekitar 15 menit, setengah jam, berdua gini aja. Gitu. Itu ngecas baterainya gitu. Nah, waktu berdua begini, untuk ngecas baterainya suami nih, Ustadz Herizal nih, karena saya lihat dari wataknya, setiap beliau cerita juga tentang kesuksesannya beliau di dalam pekerjaan, itu harus didukung gitu. Langsung, betul banget. Gitu, kalimat itu. Iya kan? Betul banget, Masya Allah. Betul banget, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bagus itu, gitu. Nah, karena tipe orang spontan, dia itu kan punya ide spontan. Ya, dan kadang buat orang pemikir itu nggak asik ide terlalu spontan. Iya, benar. Nggak asik ide terlalu spontan itu, karena menurut orang pemikir, pikirin dulu dalam-dalam. Pikirin dulu dalam-dalam gitu kan. Nah, pada orang spontan itu dia punya kemahiran
itu menangkap ide atau intuisi yang kuat sekali, gitu. Nah, justru itu dipertemukan oleh Allah agar ide yang spontan dari Ustadz Herizal kemudian nanti dipikirkan dalam-dalam atau detailnya oleh Umi. Di setting Ustaz ya, Masya. Ya, ada satu keluarga juga kebalik justru. Siap. Istrinya yang spontan, suaminya yang detail. Jadi setiap istrinya, kita bikin ini, kata suaminya, coba pikirkan. Nah, kebalikan sekarang, misalnya kalau suami, kita bikin ini, coba pikirkan dulu gitu. Kan ketemunya gitu di situ. Ketemunya di situ. Kan? Nah, itu yang asik sebetulnya. Masya Allah, luar biasa. Mio TV yang rahmati Allah SWT, pemirsa dan seluruh jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, Masya Allah, Alhamdulillah, kita mendapatkan tip-tip yang sangat luar biasa sekali. Yang mungkin semuanya pernah mengalami di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita punya 5 baterai rumahnya, yang nggak boleh 6 ya. Nggak boleh 6. Kita punya 5 baterai. Yang mana 5 baterai ini harus sering-sering dicas, tapi tidak boleh 24 jam. Ya. Kenapa? Secukupnya saja, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan ini baterai kita terus kita cas, dan mudah-mudahan bisa saling berkolaborasi saja ya. Ustazah, Masya Allah, menarik sekali. Ustazah, ada satu pertanyaan lagi yang sangat sekarang lagi fenomenal Ustazah di Jepang nih khususnya. Orang Jepang nih Ustazah, Masya Allah, anak-anak mudanya begitu banyak. Lansianya makin bertambah, angka kelahiran berkurang Ustazah. Ya, sehingga banyak rumah-rumah sakit Rojin Home namanya saja yang panti jompo, ya banyak sekali jadi sekarang itu. Jadi cuma ada satu kendala Ustazah. Orang-orang Jepang ini, anak-anak muda Jepang ini ketakutan mereka untuk menikah Ustazah. Ketakutan mereka untuk menikah. Kenapa mereka takut? Jadi anak-anak Jepang sekarang ini mereka lebih lebih mikirkan kalau mereka menikah nanti dengan dengan konsep mereka harus mengeluarkan ini, kesulitan apa yang mereka alami. Jadi ini dan mungkin juga Ustazah, ada teman-teman kita juga di Indonesia atau di seluruh dunia ini mengalami hal yang sama Ustazah. Nah, ini dipandang dari segi kedokteran. Tadi Ustazah sudah sampaikan kalau terlalu tua nanti kita bisa menikah. Boleh jadi misalkan kesuburan seorang wanita laki-laki produksi saja. Nah, sekarang masalah itu yang sangat terjadi sekarang di Jepang, yang sangat rentan, bahkan pernah dibahas di pemerintahan Jepang. Bagaimana caranya anak-anak muda Jepang ini mereka bisa menikah lebih awal, dalam arti kata tidak menunggu sampai umur 40, 40 segala macam. Jadi sehingga itu mohon itu saja, mungkin mudah-mudahan seluruh pemirsa yang apa yang mereka harus lakukan. Dan banyak juga sehingga orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang ini ikut-ikutan bisa mengerti ya. Karena kan bisa jadi yang mereka dapat input atau datanya adalah bukan keberhasilan rumah tangga. Kan sebenarnya banyak kan rumah tangga juga yang berhasil atau dalam proses keberhasilan gitu ya. Yang mereka dapat datanya adalah yang gagal-gagal, negatif-negatifnya. Ini yang membuat isi dari otak mereka adalah hal-hal negatif terhadap sebuah lembaga pernikahan ini gitu. Takut ini nanti biayanya banyak bla 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 ya. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa kalau di Jakarta ya, nggak tahu di sini ya. Sekolah pernikahan itu ya, kursus pranikah itu sedang marak karena secara fitrah memang kita mau punya pasangan ya, tapi input data kalau mereka mencari sendiri dengan teknik googling dan sebagainya, dengan media sosial yang begitu banyak, khawatirnya yang mereka dapat negatifnya aja gitu ya. Mereka tidak dapat hal-hal yang positifnya, betapa indahnya menikah bukan hanya sebetulnya ada teman untuk bicara, bukan hanya itu, dan bukan hanya juga untuk punya keturunan. Dan ini udah luar biasa nih, kan kita di alam barzah lama ya. Kita butuh keturunan zuriat kita untuk doakan kita kan. Walaupun nanti yang zuriat keberapa itu paling dia setahun sekali kita doain kita kan. Tapi itu dibutuhkan di alam barzah kan. Nah, tetapi ada juga kajian menarik di dalam teknik gelombang. Kita bicara gelombang karena sekarang era gelombang kan. Jadi secara kita rupanya selain badan seluler itu ada badan bioplasmik. Ada badan bioplasmik. Atau gini deh, gampangnya, manusia adalah gadget alamiah yang Allah ciptakan. Sementara gadget yang karya manusia itu terinspirasi dari tubuh manusia, cara kerja tubuh manusia. Jadi kita punya sinyal ini yang menembus ruang, waktu,
ya, menembus alam bahkan. Nah, sinyal inilah yang dipakai untuk membroadcast doa, membroadcast niat, membroadcast tekad, membroadcast prasangka. Nah, sendiri saja sinyal ini itu bisa membawa doa kita itu panjang, ya, lauh mahfud, kemudian juga sekeliling dunia itu bisa dibawa oleh sinyal kita ini sendiri saja. Nah, pada fenomena suami istri ini kan sinyal beda ya, provider yang beda ya. Tapi karena salah satu bedanya suami istri dengan yang bukan suami istri, ada namanya prosesi ibadah hubungan intim suami istri. Nah, itu bukan hanya sekedar untuk syahwat dan sebagainya, tetapi itu salah satunya adalah menyelaraskan sinyal. Jadi sinyal suami istri jadi selaras. Artinya gini, gampangnya ya, HP saya nih, ya, karena saya setiap hari telepon berhubungan dengan suami, ya WA, chatting dan telepon, berarti kan di quick access saya nomor suami kan? Iya. Ya gitu, suami saya juga gitu kan? Nah, artinya kalau saya misalnya bukan suami istri kan, saya ngapain saya telepon dia terus setiap hari, ngapain chatting setiap hari gitu kan? Artinya di dua tubuh kita punya gelombang yang selaras sehingga waktu mau berkomunikasi atau dengan HP ini atau memberitakan sesuatu itu cuma lihat quick access kita kan, suami gitu. Nah, itu dari yang gadget manusia ya. Tapi kalau dari kita itu tadi selaras jadi sinyalnya. Artinya sendiri saja bisa menarik keajaiban. Makanya kenapa ada fenomena law of attraction, ya, hukum tarik menarik, karena memang sinyal ini namanya gelombang elektromagnetik, dia ada magnet untuk menarik, termasuk menarik rezeki. Sendiri saja bisa menarik rezeki. Bagaimana kalau berdua? Lebih lagi Ustaz ya. Masya Allah. Bagaimana lagi nanti kalau dengan anak, misalnya punya anak nih, ya, Ustaz sama Umi 7 ya. Alhamdulillah. Itu bayangkan, berarti kan ada 2 tambah 7 berapa? 9 sinyal. Yang kalau berkumpul bersama, sinyal itu saling bahu-membahu untuk menarik niatan kita walaupun nggak dilafazkan, cuman sir saja, doa kita dan prasangka kita. Ya, kalau saya baru 5 ya, tapi udah pasti 5 aja, nggak bisa lama lagi karena udah menopause ya. Nah, itu saja saya bahagia banget anak 5 gitu ya, dengan kalau lagi kumpul bareng-bareng gitu, pas saya tahu persis nih kita sinyal lagi bahu membahu, yang lain mungkin lagi ngobrol biasa, saya langsung doa, ya Allah, itu dia terbroadcast lebih cepat, kalah lah 5G sekarang itu kalah. Itu makanya kenapa orang tua kita mengatakan setelah menikah terbuka pintu rezeki, itu betul adanya, karena sinyal kita ini menarik rezeki yang ada, yang Allah sudah sebar di alam semesta ini. Itu kan sinyal. Ya, orang suka merasa kalau berdoa itu sebetulnya ngapain sih? Kenapa tunduk-tunduk? Jangan salah. Kita waktu berdoa tunduk, ucapan kita baik zahir dengan sir, dia jalan di sistem saraf, kemudian setelah itu dia jalan di tubuh kita, kemudian dia keluar. Terbroadcast lewat gelombang itu. Dari mana gelombang ini? Dari pembuluh meridian di bawah kulit. Di bawah kulit itu ada pembuluh energi, namanya pembuluh meridian. Dia bentuknya kayak pori-pori, jumlahnya 360. Dia berputar, bertawaf. Itu membawa. Makanya saya sampai di sini bukan karena saya cuma mau jalan-jalan ke sini. Ini ada sebuah kekuatan doa, kekuatan niat, kekuatan tekad. Kan kita nekat semua kan. Masjid Istiqlal ini apa coba? Kekuatan doa bukan? Kekuatan niat, kekuatan tekad, kekuatan prasangka baik, sehingga menarik. Tadi Ustaz Heri saya sampaikan berapa minggu sebelumnya masih minus sekian, tiba-tiba dup semua itu tarikan, ya, tarikan berjamaah gitu. Ya, kita dengan orang lain saja sinyal bisa bersama-sama menarik sesuatu. Yang apalagi suami istri, apalagi anak, gitu. Jadi dia berkaitan. Maka sebetulnya merugi orang kalau mereka belum belajar sesuatu sudah menetapkan untuk saya tidak mau menikah. Aduh, itu rugi, sangat rugi. Dari sisi apa saja, dari sisi apa aja, ya.
Nah, mungkin kalau dari sisi biologis orang udah banyak bahas ya. Saya ingin mencoba membahas sedikit di sini bahwa dari sisi gelombang ini dahsyat ya Allah. Karena itu kan dikatakan ya dalam hadis Rasulullah, doa itu senjata orang mukmin ya, tiang agama, dan ya dia dikatakan itu gelombang langit dan bumi gitu, sinyal langit dan bumi gitu. Masya Allah. Ini ilmunya baru dapat nih. Luar biasa. Banyak sekali dokter ya, khususnya wanita ya, yang berpikiran malas menikah itu karena ya itu hal-hal negatifnya sudah yang dipikirkan. Lebih nyaman sendiri, lebih enak sendiri daripada punya suami. Iya. Kalau sendiri kan pahalanya cuma sedikit. Kalau sama suami kan, ya ngesel sama suami kita istighfar dapat lagi pahala. Kesel sama anak kita istighfar dapat lagi pahala kan gitu. Ya, sempurnanya agama setelah menikah kan? Iya kan gitu. Karena kalau kalau sendiri mah enak aja kan cuma sendiri gitu. Ya kan? Tapi kalau banyak yang kita urus, manfaatnya banyak. Itu tadi kan catatan pahalanya semakin banyak gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Pemirsa TV Mir yang rahmati Allah SWT, Masya Allah, kita banyak sekali ilmu yang kita dapat daripada Ustazah Syarif. Alhamdulillah. Sebenarnya nanti kita mohon konsep di bawah ini dibikin dalam bahasa Jepang. Ini ilmu yang sangat luar biasa sekali, insya Allah. Ilmu yang sangat luar biasa sekali. Kita bikin terjemahan dalam bahasa Jepang, insya Allah. Yang mana insya Allah ini yang disampaikan oleh saya dalam tadi sangat bermanfaat buat kita semuanya, khususnya teman-teman yang ada di Jepang. Dan kalau bisa anak-anak muda Jepang pun yang ada di Osaka dan sekitarnya ini bisa juga menyaksikan video ini, insya Allah. Dan alhamdulillah selama Masjid Istiqlal berdiri kurang lebih 2 tahun, kita udah ada kurang lebih 40 lebih yang bersyahadat di sini, Ustazah. Masya Allah Jepang. Dan minggu kemarin kurang lebih 3 orang saja anak muda Jepang yang sudah bersyahadat. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita ingin, Masya Allah, anak muda Jepang yang sekarang ini juga jelas mereka menyaksikan video ini, bahwa konsep menikah yang sebenarnya yang dikasih tahu oleh Ustazah itu adalah berkaitan apalagi dengan kita seorang agama yang beragama Islam, bahwa sinyal itu harus saling menyambung. Konsepnya adalah kalau kita suami istri, satu doa dengan 2 doa itu menghasilkan hal yang berbeda. Maka kalau kita gabung Ustazahnya, maka akan lebih kesuksesan akan lebih mudah tercapai. Kolaps saja, Masya Allah, insya Allah. Saja kolaps jadi viewernya banyak. Jadi mudah-mudahan insya Allah Miyoti rahmati Allah SWT. Jadi Ustazah satu lagi Ustazah. Misalnya ini waktu masih bisa ya? Masih bisa waktu insya Allah ya? Ini satu lagi Ustazah. Jadi apa namanya? Tadi anak-anak muda Jepang nih banyak yang mereka ini belum mau menikah, ada ketakutan, ada keraguan mereka. Nah, setelah menikah Ustazah, jadi kadang-kadang setelah menikah tuh mereka juga mendapatkan problem yang sangat luar biasa sekali. Yang awal mereka sebelum menikah tuh mengatakan bahwa rezeki mereka akan bertambah, kemudian apa namanya akan punya anak, rezekinya bertambah dan lain sebagainya Ustazah. Nah, kemudian ada juga sebagian katanya setelah menikah katanya rezeki mau bertambah. Nah, tapi rupanya kadang-kadang belum punya anak, kemudian akhirnya juga rezeki juga seret ke Ustazah. Ini kadang-kadang mereka berpikir kembali Ustazah, ini benar apa tidak Ustazah? Jadi ini kadang-kadang betul. Kenapa kadang-kadang Ustazah? Dan cara solusi yang lebih apa namanya mungkin menurut Ustazah ya, mungkin dipandang oleh berbagai hal gitu. Kita lanjut dari tinjauan tadi ya. Siap Ustazah. Jadi gini. Jadi waktu menikah yang kita sudah perpanjang tuh sinyal. Ya. Tetapi isi yang untuk di broadcast, pesan yang untuk di broadcast, ini lagi yang perlu diatur. Nah, sinyal sudah panjang, tapi kalau pikiran dan perasaan, ya kan yang di broadcast pikiran, perasaan dan ucapan, ya kan, itu negatif, maka itu yang terjadi. Masalahnya itu, sinyal udah panjang. Oke, HP kita udah bagus, sinyalnya panjang, pulsanya penuh. Kemudian kita broadcast dengan kalimat buruk. Misalnya kita punya 100 kontak di situ, kita bilang I hate you gitu. Bahasa Jepang apa? I hate you apa? Aku benci padamu apa? Anata no kirai. Anata no koto kirai. Koto kirai ya. Misalnya gitu ya, kita kasih ke orang-orang itu semua ya, 100 orang itu. Maka lihat deh responnya. Dia juga akan bilang me too. Ya, jadi menarik. Jadi pikiran, perasaan atau ucapan ya, ini isi dari broadcast sinyal itu. Masya Allah. Kalau dia udah berumah tangga, kemudian masih dia pikirannya dia belum switch untuk menjadi pikiran yang baik, ya, itu dia akan bilang, tambah susah nih gue punya istri, susah nih aku punya anak nih, itu yang terjadi akan susah. Karena tadi saya sampaikan, ya, itu yang saya bilang tadi bahwa sinyal ini membroadcast doa, niat, tekad dan prasangka. Ini prasangka.
prasangka itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Nah, oke, doa niat redaksinya kalimatnya pasti baik kan? Sebuah tekad juga pasti baik. Yang challengingnya di zon ini, di prasangka ini, karena dia masih ada su'u dan husnu. Di situ lagi challengingnya, di situ fastabiqul khairatnya. Keluarga yang sinyalnya sama-sama sudah panjang, tapi ada juga harus ada kemenangan di dalam keluarga yang dia punya zonnya senantiasa diupayakan untuk kalau ada su'u dia switch ke husnu. Nah itu perbedaannya. Di situ perbedaannya. Berarti Ustazah sebagaimana dikata Allah SWT, ini inda zulmi abdi. Benar Ustazah ya? Hamba, aku menurut persangkaan hambaku Ustazah ya. Masya Allah. Luar biasa. Ini Pemirsa TV, Mio TV rahmati Allah SWT. Jadi seperti yang Ustazah katakan tadi Bu Santi, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Berarti kita harus berbaik sangka. Iya, berarti kita harus berbaik sangka. Iya, misalnya ada keluarga misalnya niatnya cuma punya anak satu, tiba-tiba dapat dua, harus segera. Kan memang ada khawatir ya, itu nggak bisa dihindari. Itulah juga sempurnanya manusia. Allah berikan dinamisasi emosi level negatif, level positif, itu kan. Namun pada saat level negatif itu ada, kemudian kita mencoba men-switchnya menjadi sesuatu, oh itu ada sesuatu nih pasti kenapa saya punya anak kedua gitu kan. Nah, atau pindah kerja. Ya, saya udah bagus kerja di sini. Ya, tapi tiba-tiba kenapa dapat PHK? Kenapa harus pindah ke sana? Awalnya kan khawatir, cemas, jengkel, marah. Itu fitrah banget. Nah, tapi secepat apa dia ganti zonnya ini, su'uzonnya ini menjadi husnuzon, itu yang nanti akan menarik rezeki berikutnya gitu. Allah. Berbaik sangka. karena zon itu terbroadcast. Dia terbroadcast. Gitu. Nah, itu nanti fastabiqul khairatnya di situ. Jadi sesuai Masya Allah Ustazah, kebetulan di lantai 1 Masjid Istiqlal Sakatu kita punya resepsionis tulisannya fastabiqul khairat. Sesuai Masya Allah lantai 1 Ustazah. Betul. Subhanallah. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kemenangan itu akan menarik kesuksesan yang luar biasa, dimulainya dari pikiran dan perasaan. Berarti Ustazah, pemirsa Mio TV rahmati Allah SWT, berarti setelah kita menikah, berarti kita banyak berbaik sangka Ustazah. Yes. Kemudian sehingga lahirlah niat yang bagus, dengan konsep yang bagus Ustazah. Masya Allah ya, luar biasa. Iya. Mas Ustazah, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi Ustazah. Ini kami ambil dari Al-Quran Ustazah ya. Ini boleh Ustazah, ini terakhir boleh atau ini Ustazah, di dalam Al-Quran itu ada mengatakan hunna libasalakum wa antum libasalahunna. Kenapa konsep dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wanita dulu saja? Wanita itu adalah pakaian buat suami dan suami adalah pakaian buat istri. Kenapa tidak laki-laki dulu yang Allah bikin konsep? Kenapa harus wanita yang menjadi pakaian buat laki-laki dalam bahasa Al-Quran saja? Ini kalau laki-laki kan pelindung duluan dia. Iya, jadi konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pelindung. Itu juga karena otak. Oh. Ya, Allah sudah setting otak begitu. Jadi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada ditemukan di otak manusia semua, itu ada di tengah itu namanya segitiga, namanya hipotalamus. Hipotalamus. Nah, laki-laki hipotalamusnya 2 kali, ada yang mengatakan 2 kali lebih besar atau 2,5 kali lebih besar dari perempuan. Salah satu fungsi hipotalamus menjaga keamanan. Jadi kalau kita ke ar-rijalu dulu ya. Ar-rijalu qawwamun 'ala, ar-rijalnya dulu kan yang disebut ya. Nah, itu karena tadi hipotalamusnya lebih besar. Jadi memang laki-laki yang melindungi. Ya, termasuk keamanan diri, keamanan rumah, keamanan ekonomi dan nah, kalau libas ya, pakaian perempuan ini karena begini, itu kaitannya sama sinyal tadi. Rupanya gini, ada karena ini banyak banget penjelasan yang saya ambil kesimpulan aja. Jadi di dalam satu rumah itu penentu sinyal adalah perempuan, penentu sinyal adalah istri. Ya, gampangnya gini, jika istri senang, suami ikut senang, dan anak 3 kali senang. 3 kali dia. Masya Allah. Kalau istri tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Istri gelisah, suami ikut gelisah, anak 3 kali gelisah. Itu. Jadi sinyalnya perempuan bila dalam rumah itu lebih power. Nah, sinyalnya laki-laki dia power pada saat di luar rumah.
pada saat safar. Safar. Makanya kenapa kita perempuan itu juga penjelasannya panjang, kita ambil kesimpulannya dulu ya. Kenapa kita perempuan harus lebih banyak di rumah? Karena diharapkan lebih banyak doain anak suaminya di rumah gitu. Kemudian laki-laki kan memang harus keluar rumah karena menjemput nafkah dan sebagainya. Tapi rupanya pas dia di luar rumah sinyalnya kencang gitu, sinyal safarnya itu kencang. Makanya bapak-bapak walaupun misalnya kerja, ya misalnya jarang pulang ke rumah, tapi doain dong istrinya di luar, ya anaknya dari luar gitu kan, itu kenceng banget kalau dia di luar itu sinyalnya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu kalau kita supaya tadi ada benang merahnya dari penjelasan di awal soal gelombang, dari sisi gelombang begitu. Makanya perempuan ini libasnya. Nah, ya, dan kalau bicara soal otak bicara kan karena kita bicaranya banyak, maka kan kita yang harus lindungin suami dong. Kalau ada yang fitnah suami atau ada yang netizen misalnya. Itu bagian istri saja. Ya, bagian istri yang menjelaskan. Karena kita kosakata kita lebih banyak. Gitu. Jadi otak bicara laki-laki kan cuma di kiri belakang, otak bicara perempuan kiri kanan, kan lain lagi itu kan. Itu hebatnya. Lagi perbedaan itu. Kan di rumah wanita ya yang sinyal. Iya, kencang wanita gitu. Dan wanita yang punya kemampuan menjelaskan dikala suaminya ditanya orang atau dimacam-macamin oleh orang, kita yang menjelaskan secara runtut gitu. Kalau laki-laki ngomongnya mau cepat. Ya, stoknya juga nggak sebanyak kita. Ya kan saya sering tuh di media sosial, laki-laki stoknya kurang lebih 7.000 kata, perempuan 20.000 kata. Itu lagi itu satu hal yang tadi kenapa kita yang melindungi sebagai libas, bukan melindung dalam artian menjaga keamanan. Kalau itu laki-laki tadi kan. Nah, insyaallah kurang lebih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masyaallah. Mio TV yang rahmati Allah dan seluruh jemaah masih Istiqomah dimanapun berada, alhamdulillah. Sekarang masa kita ambil seperti yang terakhir tadi Ustazah mengatakan bahwa laki-laki harus mengayomi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian untuk di luar laki-laki mengayomi. Kemudian untuk di rumah serahkan kepada ibu-ibu. Serahkan kepada ibu, masya Allah, alhamdulillah. Keseimbangannya tuh. Keseimbangan, masya Allah, luar biasa. Berarti ada luar dalam menyatu saja, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Kebetulan sebentar lagi kita akan masuk waktu zuhur saja, masya Allah. Masya Allah, kita berterima kasih kali jazakumullah khairan saja. Masya Allah, Allah atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah, Ustazah, besar harapan kita mudah-mudahan yang Ustazah sampaikan ini Ustazah mungkin kita akan bikin terjemah dalam bahasa Jepang saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti buat seluruh pemirsa Mio TV yang hormati Allah dan seluruh kalau bisa warga Jepang pun yang bisa mendengarnya dan bisa melihatnya nanti di Mio TV dan di YouTube kita insyaallah. Mudah-mudahan Ustazah ilmu yang ini sangat bermanfaat nanti akan mengalir pahalanya menjadi amal jariah buat Ustazah dan kita amin amin barakallahu fiik barakallahu insyaallah. Insyaallah Ustazah mungkin sedikit Ustazah sebagai penutup mungkin nasihat buat singkat padat Ustazah nasihat buat teman-teman kita Mio TV rahmati Allah dan seluruh jemaah Masjid Istiqlal Osaka. Tafadhol Ustazah. Insyaallah. Allahu akbar, luar biasa. Saya terharu dengan sahabat-sahabat fillah yang berumah tangga, yang berkuliah, bersekolah, kemudian juga berbisnis di negeri jiran. Negeri orang ini tentunya nggak mudah. Saya tahu persis tidak mudah. Tidak semudah kalau kita di negeri sendiri. Maka sekali lagi terima kasih atas kekompakannya yang terwujud di dalam adanya Masjid Istiqlal ini ya. Itu tanda bahwa sahabat-sahabat villa antar keluarga ini sangat kompak. Itu sebuah indikator dan insya Allah itu terus menerus tetap bersama-sama kompak. Kenapa? Karena dengan kekompakan inilah yang akan membuat sinyal-sinyal secara berjamaah akan menarik doa, menarik cita-cita, menarik niat dan menarik prasangka baik kita, insyaallah. Masya Allah. Tabarakallah, masya Allah. Jazakumullah khairan Ustazah. Amin. Masyaallah. Santi barakallah fiik insyaallah. Mudah-mudahan ilmunya kita bisa terapkan ya. Ya. Insyaallah makin mesra. Alhamdulillah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustazah sebenarnya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan masuk ke waktu zuhur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.